bulan-bulan ini kita akan menghadapi proses pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak, yang semestinya menjadi bentuk kita bermusyawarah. Kita tidak mengatakan demokrasi, tetapi musyawarahlah yang menjadi tujuan atau menjadi perintah Allah di dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Dan musyawarahlah dalam segala hal yang berhubungan dengan hubungan kita kepada manusia. Ketika Rasulullah ditanya tentang bagaimana mengawinkan kurma, Rasulullah menjawab, sudah biarkan saja, biarkan angin yang menerbangkan mengawinkan kurma. Wa arsalnar riyaha lawaqih, di dalam Al-Quran kami utus angin untuk mengawinkan bunga-bunga kurma. Namun ketika dibiarkan kurma tidak berbuah selebat seperti orang Yahudi. Lalu Rasulullah pun ditanya oleh sahabat, bagaimana ya Rasul, kami mengikuti engkau tetapi kami tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang kami inginkan. Beda dengan orang Yahudi yang mengawinkan bunga jantan dengan bunga betina, mereka mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, hasil yang banyak. Akhirnya Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum wa ana a'lamu bi umuri dinikum. Kamu lebih tahu perkara duniamu dan saya lebih tahu masalah agamamu. Kalau kita tilik demokrasi, demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Sebenarnya memang sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tetapi tidak selaras, tidak sama persis. Hanya nilai demokrasi ada di dalam Islam. Bukan Islam yang berada di dalam demokrasi, tapi nilai-nilai demokrasi itu ada di dalam Islam. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan pesta demokrasi, musyawarah yang akan digelar ini dengan sebaik-baiknya. Kalau orang mati, ada talqin, ada kisi-kisi yang harus kita kuasai dalam menjawab segala pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Begitu pula ketika kita menjatuhkan pilihan, sebagai bentuk ulil amri minkum, sebagai bentuk pemimpin kita juga punya panutan. Allah memberikan batasan-batasan yang jelas, yaitu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak sama persis, minimal mendekati apa yang menjadi kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian semuanya manusia yang sama dengan kalian, min anfusikum, yaitu utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merasa berat hatinya melihat penderitaan-penderitaan dari kaum-kaumnya, sangat menginginkan keselamatan keimanan dari umat-umatnya, dan bersikap penyayang dan penyantun terhadap orang-orang mukmin. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bagaimana pemimpin yang sebenar-benarnya yang harus kita pilih. Kita tidak mengarahkan kepada satu pasangan calon atau satu pasangan apapun itu, tetapi kita harus punya kisi-kisi. Kita sebagai umat Islam harus tahu, meskipun ini perkara dunia, tetapi kita harus musyawarah, dan itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama yaitu sosok Muhammad adalah manusia yang sama dengan kita, tidak beda dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita dalam bentuk apapun. Rasulullah menjadi yatim piatu, Rasulullah pernah menggembala, Rasulullah pernah berdagang. Kalau kita jadi guru, Rasulullah juga pernah jadi guru. Kalau kita jadi pemimpin, Rasulullah juga menjadi pemimpin. Apapun profesi kita, Rasulullah pernah memberikan contoh. Mulai dari yang sengsara, orang melarat sampai orang kaya, Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita. Kalaupun ada pemimpin yang tidak sama minimal dengan Rasulullah, anak seorang raja misalnya, yang tidak pernah tahu menau dari nol, tidak pernah merasakan bagaimana penderitaan rakyat, berarti kriteria Rasulullah tidak ada pada dirinya. Minimal harus ada pernah merasakan bagaimana ia pernah menjadi apapun yang dirasakan oleh rakyatnya. Rasulullah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena hartanya, bukan karena ilmunya, tetapi Rasulullah segalanya mewakili sosok yang sama dengan kita. Dipilih dari orang yang paling bawah. Ini adalah kriteria yang pertama yang patut kita pertimbangkan. Kalaupun ada pemimpin yang seperti itu, mari kita bersama-sama untuk memberikan satu quote atau satu nilai bahwasanya yang pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, haris azizun alaihi ma'anittum, terasa berat penderitaan rakyatnya, atau empati yang luar biasa terhadap penderitaan umat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, azizun alaihi ma'anittum, merasa empati terhadap rakyatnya itu adalah dengan beliau lapang dadanya, sangat memperhatikan rakyatnya sampai yang paling kecil, paling bawah beliau sangat memperhatikan sisi-sisi tersebut. Bukan hanya orang yang mengelilinginya, tetapi rakyat yang jauh dari beliau sangat memperhatikannya, yaitu dengan hadis Ibnu Katsir menafsirkan dengan hadis bu'istu bil hanifiyyati sabhah, aku diutus dengan kelapangan dada yang luar biasa, dengan rasa iba yang luar biasa terhadap umat-umatnya. Yang kedua, beliau menafsiri juga dengan inna hadzal din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah, jangan dipersulit, jangan ditakut-takuti. Memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Bahkan Mu'adz bin Jabal ketika sholat terlalu panjang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia menjadi imam. Di dalamnya ada orang tua, orang yang punya urusan dan lain sebagainya. Sangat mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu dalam hadis lain disebutkan, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru, mudahkan jangan sulitkan perkara umat, berikan kabar gembira jangan takut-takuti mereka. Ciri pemimpin yang mengikuti Rasulullah adalah pemimpin yang selalu memudahkan rakyatnya dalam hal apapun. Bertemu saja mudah, memberikan akses pelayanan mudah. Bahkan jemput bola Rasulullah SAW apabila ada rakyatnya yang menginginkan. Tidak perlu
laporan dulu tidak perlu. Kalau beliau mendengar informasi tentang hal tersebut langsung jemput bola, memudahkan segala urusannya. Bahkan kalau ada orang sakit mau sholat, dimudahkan. Tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring tidak bisa terlentang. Karena agama ini mudah, agama ini tidak ada menakut-nakuti. Kalau ada orang yang menakut-nakuti atas nama Rasulullah, berarti mengadu domba Rasulullah dengan umatnya. Sedikit kafir, sedikit bid'ah, masuk neraka, itu sama dengan mengadu domba Rasulullah dengan umatnya. Dan Rasulullah sangat tidak suka hal tersebut. Basyiru, berilah kabar gembira, wala tunaffiru, jangan kau takut-takuti, jangan buat mereka lari dari Islam. Ini adalah ciri pemimpin, tidak ada kediktatoran di dalam dirinya. Yang ketiga, harisun alaikum, sangat menginginkan, tamak sekali atas kebaikan kita semua. Menginginkan apa? Kesejahteraan dunia dan akhirat. Program-program yang dijalankan itu adalah program-program pro rakyat. Untuk mengentaskan kemiskinan, betul-betul sangat berorientasi kepada masyarakat. Bukan program-program yang besar yang hanya menguntungkan kantong beberapa gelintir orang di sekitarnya. Inilah kisi-kisi kita memilih kriteria seorang pemimpin. Kalau ini bisa kita terapkan, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akan tercipta negara, daerah yang baik, dan Allah selalu meridhoi dan mengampuni daerah tersebut. Jadi sangat menginginkan kesejahteraan dan keimanan, bagaimana agama ini berkembang dengan baik sehingga masyarakatnya nanti kembali kepada Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Bagaimana peraturan ini lebih membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bukan kepada segelintir orang penguasa dan lain sebagainya. Hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak ada penindasan terhadap rakyat kecil, tidak ada istilah hukum bermata pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini Rasulullah harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan, kemaslahatan, keimanan daripada umatnya. Yang keempat, kriteria kita memilih pemimpin adalah bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang beriman, kepada umatnya, kalau kita kepada rakyatnya dalam konteks demokrasi, rauf, penyantun, rahim, penyayang, suka memberi, suka mengasihi kepada rakyatnya, kepada umatnya, sering bergaul dengan rakyatnya. Bahkan beliau senang untuk berkumpul dengan orang miskin. Salah satu doanya yaitu, ya Allah, Allahumma ahyini miskinan wahsyurni ma'al miskin wa tawaffani miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, kumpulkanlah saya dengan orang-orang miskin, nanti mati juga dalam keadaan miskin. Karena apa? Beliau ingin merasakan penderitaan orang yang paling bawah. Rasulullah ingin memberikan contoh bahwa beliau adalah orang yang care, peduli terhadap rakyatnya, meskipun rakyat itu dalam keadaan kemiskinan. Inilah contoh pemimpin, kriteria yang diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri Rasulullah, dan itu dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sehari-hari. Meskipun mungkin para calon-calon kita mungkin tidak memenuhi persyaratan itu semua, minimal mendekati, minimal ada, minimal berkomitmen terhadap itu semua,
berkontribusi terhadap rakyatnya bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk mengeruk harta pribadi sehingga mengenyampingkan dari kesejahteraan rakyat. Kita harus cerdas. Sebagai rakyat kita harus cerdas. Jangan gara-gara hanya uang 100.000, 200.000 kita gadaikan hak kita. Kita jual hak kita kepada orang yang akan menindas kita. Oleh karena itu di dalam mimbar yang mulia ini adalah sebuah pembelajaran, bukan kampanye, tapi pembelajaran kepada diri kita, karena kita nantinya juga akan menjadi pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Di dalam diri kita ada jiwa kepemimpinan di dalam diri kita, dan kita harus mencontoh itu semua. Ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, hei malaikat, saya ingin menjadikan manusia sebagai pemimpin. Lalu sanggahan malaikat kepada Allah, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang merusak di muka bumi ini dan menumpahkan darah ya Allah? Mengapa tidak kami saja? Kami patuh kepadamu, kami mengkuduskan namamu, mensucikan namamu. Apa jawaban Allah? Aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Prediksi malaikat ini tidak serta-merta salah, karena memang itu sudah ada sutradaranya, yaitu Allah. Banyak pemimpin yang menumpahkan darah, banyak pemimpin yang merusak di muka bumi, dan itu adalah pengecualian daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal bukan kita yang merusak di muka bumi ini, yang menumpah darahkan di muka bumi ini, minimal bukan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah digoda oleh syaitan dan terjebak oleh tipu daya daripada syaitan, laknatullah alaihim. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama dalam rangka kita pembelajaran, dalam rangka kita menghadapi pemilihan kepala daerah ini, kita cerdas, kita sandarkan semua kepada agama. Memang pilkada adalah urusan duniawi, tetapi ada rambu-rambu yang harus kita taati, ada rambu-rambu yang harus kita lewati supaya kehidupan duniawi kita ini lebih terarah, lebih diridhai Allah. Ayat ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin ini lebih pas diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita ini. Semoga kita diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني